Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berikan kita kesempatan lagi malam hari ini. Kita bisa bersama-sama berdoa. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Baik yang ada di Zoom maupun di YouTube. Dan juga yang hadir onsite dalam rumah Tuhan ini. Tundukkanlah sejenak. Kami kembali datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Pimpinlah ibadah doa malam kami ini. Dari awal sampai akhirnya Tuhan. Sehingga ini menjadi satu persembahan yang harum bagi Tuhan dari kami anak-anak-Mu. Tuhan ampuni kami, layakkan kami Tuhan. Kami tahu, kami pun masih bercela di hadapan Tuhan. Masih banyak kekurangan-kekurangan kami. Di dalam kekurangan kami, malam hari ini kami datang Tuhan. Inilah kami semuanya. Dengan satu hati, satu suara, kami menaikkan penyembahan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita katakan bersama-sama, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Sekarang ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku. Sekarang ku kan memuji-Mu selamanya. Mari Bapak Ibu katakan, ku ada karena anugerah-Mu. Ku ada. Terima kasih Yesus, Yesus.
because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your love. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. We thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, di sini kami menyembah-Mu Tuhan. Di sini kami menyembah-Mu. Di sini kami memuja-Mu. Kami nantikan hadirat-Mu turun Tuhan di tengah-tengah kami umat-Mu. Katakan kepada Tuhan, di sini kami menyembah-Mu. Di sini kami memuja-Mu. Kami nantikan hadirat-Mu turun Tuhan di tengah-tengah kami umat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kudus nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kudus nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kudus nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kudus nama-Mu. Mari katakan sekali lagi, di sini kami, di sini kami menyembah-Mu. Di sini kami memuja-Mu. Kami nantikan hadirat-Mu turun Tuhan di tengah-tengah kami umat-Mu. Di sini kami menyembah-Mu.
kami umatmu. Katakan haleluya. 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 Kudus namamu. Haleluya. Haleluya. Kudus namamu. Haleluya. Mari Bapak Ibu saja katakan haleluya. Kudus namamu Tuhan, kudus namamu Allah yang maha kudus. Allah kami Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus, kuduslah namamu Tuhan. Haleluya. Kuduslah namamu. Semua kami berseru kudus, 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 kudus namamu. Kudus, kudus namamu. Haleluya. Kudus namamu. Sucilah Tuhan, Allah Tritunggal yang suci. Mulia, mulialah Tuhan, Allah Tritunggal yang mulia. Yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mulia namamu Bapa, Allah yang di tempat maha tinggi. Ku sembah Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu memenuhi setiap umat-Mu. Syukur
Sembah kami bagimu dari anak-anak-Mu Tuhan. Pujian kami dari anak-anak-Mu Tuhan. Segenap hidup kami, segenap hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Dimuliakanlah Tuhan, dimuliakanlah Tuhan, dimuliakanlah Tuhan, ditinggikanlah Tuhan. Haleluya. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu Tuhan. Allah yang menciptakan kami, dan Allah yang menyelamatkan kami orang berdosa. Allah yang mengembalikan kami kepada rancangan semula Tuhan. Dan Engkaulah Allah yang terus tidak pernah meninggalkan kami, mendidik kami terus sampai kami menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Kami tahu tujuan kami Tuhan. Kami tahu tujuan kami ada di dalam rumah-Mu ini. Kami tahu tujuan kami hanya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Mari perdengarkan terus kepada Bapa di sorga. Muliakanlah terus Tuhan kita. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, dan tunduklah kepada Tuhan. Sembahlah Dia. Jangan sampai persoalanmu membuat engkau tidak mampu menyembah Tuhan. Jangan sampai keadaanmu yang berat tidak bisa engkau mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya.
Jangan sampai keadaanmu tidak bisa membuat engkau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, dari sekarang sampai selama-lamanya kami terus memuliakan Engkau, bahwa Engkau adalah Alfa dan Omega, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang terus menuntun kami kepada kesempurnaan. Inilah kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, Holy Spirit, Holy Spirit God, Hallelujah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Amin. Ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau melawan setiap anak-anak-Mu. Bawalah pribadi lepas pribadi ini Tuhan. Tuhan bawalah Tuhan ke tempat yang maha tinggi. Biar masing-masing mengalami Engkau terus secara pribadi di dalam doa-doa kami ini Tuhan. Oh Tuhanku. Ya. Katakanlah terus kepada Tuhan bahwa Engkau mengasihi Dia. Katakanlah terus kepada Tuhan bahwa tujuanmu hanyalah memuliakan Tuhan. Tidakkah itu indah, saudaraku? Bukankah itu indah? Janganlah punya tujuan yang lain lagi di sisa umur hidup kita. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Katakanlah, Tuhan, di sisa umurku ini aku hanya mau melayani-Mu. Yang kami mulai dari rumah kami, katakan saudaraku, sayangilah Tuhan, sayangilah Tuhan, hormatilah Tuhan, hormatilah Tuhan. Pandanglah kepadanya, ya Tuhan, ya Tuhan, mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu. Inilah anak-anak-Mu Tuhan, dengan satu komitmen bersama, hanya memuliakan-Mu, mempersembahkan seluruh hidup kami. Inilah anak-anak-Mu, segala kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Mulialah nama-Mu Bapa, mulialah nama-Mu. Jikalau kita hanya memiliki satu tujuan saja, yaitu memuliakan Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang merdeka itu. Tidak
bisa lagi dibebani oleh apapun. Tidak ada yang bisa menjauhkan engkau dari kasih Tuhan. Milikilah tujuan hanya satu, memuliakan Tuhan. Haleluya. Engkau adalah anak-anak Bapa. Sampaikanlah sejenak permohonanmu kepada Bapa pada kesempatan ini. Sampaikanlah kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergumulan-pergumulanmu, mungkin ada doa-doa yang kau sampaikan kepada Tuhan yang sudah bertahun-tahun. Sampaikanlah malam hari ini kepada Tuhan dengan tulus. Sampaikanlah dengan tulus dan percaya Tuhan mendengarkan doa-doamu, dan kiranya Tuhan menjawabnya dengan segera kepada saudara. Sampaikanlah sejenak. Teguhkan hatimu dan sampaikan kepada Tuhan. Jangan ragukan Tuhan. Jangan sampai ada yang menggoncang imanmu. Di kesementaraan ini kita terus belajar agar iman kita terus teguh apapun yang terjadi. Tuhan telah mendengarkan doa-doa anakmu, permohonan mereka. Atau mungkin di antara mereka ada yang tidak mampu untuk menyampaikannya kepadamu, Bapa. Tolong mereka ya Roh Kudus. Mungkin mereka menyampaikannya separuh ragu, separuh yakin. Malam hari ini ya Roh Kudus, tolong anak-anakmu menyampaikannya kepada Bapa di sorga. Tolong mereka Tuhan ya Roh. Bukan hanya sekedar kata-kata yang disampaikan kepada Tuhan, tapi benar-benar mengalir dari kedalaman hati, benar-benar dari satu keyakinan kepada Bapa di surga. Sebab kami adalah anak-anak Bapa. Teguhkan iman anak-anakmu Tuhan. Teguhkan iman anak-anakmu ini Tuhan. Tidak mudah bagi mereka, tapi kami masih di dalam hadirat-Mu. Kami berdiri di hadapan-Mu. Inilah sembah kami, inilah hidup kami. Kami tidak mau terhilang Tuhan, kami tidak mau terhilang Tuhan. Kami mau setia sampai akhir. Hidupku Tuhan, inilah hidup kami. Terimalah Tuhan permohonan kami. Terimalah Tuhan permohonan kami. Haleluya. Haleluya.
pakai Tuhan menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang hadir. Seluruh para pelayan-pelayan Tuhan dipakai Tuhan jadi berkat bagi kita semuanya. Bapa, kami menyerahkan gerejamu ya Tuhan. Gerejamu di tempat ini, Gereja Christ Community Tuhan. Tuhan, kami serahkan dalam tangan. Tuhan, kami serahkan dalam tangan. Tuhan, kami serahkan dalam tangan. Engkau yang berkarya Tuhan. Engkau yang berkarya ya Tuhan. Engkau yang berkarya ya Tuhan. Biarlah gerejamu ini benar-benar menjadi Allah di tangan Tuhan. Engkau mau mengetahui Tuhan bahwa kami membuat sebuah moto mulai dari rumah. Biarlah seluruh jemaatmu ini benar-benar mau memulai dari rumah. Belajar menjadi anak-anak Bapa Surgawi mulai dari rumah. Diberkati setiap suami, diberkati setiap istri. Biar mereka menjadi pasangan suami istri yang saling mencinta. Sampai maut memisahkan mereka, memperagakan cinta di rumah. Mungkin ada orang tua yang tunggal Tuhan. Yang pasangannya telah terlebih dahulu berpulang ke rumah Bapa. Sebagai orang tua tunggal juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Dia terus memulai juga dari rumah, mengasihi orang-orang yang ada di rumahnya Tuhan. Setiap orang tua yang ada di jemaat-Mu ini, mereka menjadi teladan-teladan. Mereka benar-benar menjadi video yang bisa dibaca, video yang baik, yang bisa dilihat oleh anak-anak. Tolong kami semua orang tua ya Tuhan. Mungkin di antara anak-anak-Mu sebagai orang tua, mungkin karena pengaruh latar belakang tidak mampu untuk mengekspresikan cinta kasih, atau mungkin merasa kaku. Tuhan, biarlah penuhkan mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Hancurkanlah hati yang keras, penuhi setiap orang tua dengan kasih-Mu, sehingga mereka menjadi teladan di rumah. Orang tua menjadi teladan di rumah. Tolong Tuhan, anak-anak-Mu semuanya mulai dari rumah. Benar-benar cinta kasih itu nyata ya Tuhan. Mari ambil benar-benar tekad ini menjadi bulat Bapak Ibu. Sebab kualitas gereja kita itu ditentukan bagaimana kualitas iman masing-masing keluarga. Tidakkah saudara merindukan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan? Tidakkah kau merindukan itu saudaraku? Apalagi yang mau kita cari? Lihatlah, mungkin kita kesulitan ekonomi. Mungkin kita mengalami banyak kesulitan-kesulitan, kekurangan. Tapi kiranya itu tidak boleh menghambat kita untuk memulai dari rumah kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ini tekad kita bulat bersama-sama. Tuhan memberkati gembala jemaat, wakil gembala, sekretaris bendahara, ketua-ketua bidang, dan seluruh para pelayan-Mu, pemusik, worship leader, singers, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang melayani melalui multimedia dan semuanya Tuhan. Biarlah kami semua menjadi satu tim yang hebat, satu tim yang kokoh, satu tim yang saling mencinta ya Tuhan. Dijauhkanlah dari ketinggian hati, dijauhkanlah dari kesombongan dari kami semua. Karena keangkuhan, kesombongan itu menghancurkan, merusak persatuan dan kesatuan. Biarlah kerendahan hati yang memenuhi kami semua. Kerendahan hati seperti Tuhan Yesus. Diberkatilah gereja-Mu ini. Diberkatilah Tuhan seluruh anak-anak-Mu juga dalam usaha pekerjaan buah tangan mereka ya Tuhan. Tuhan, khusus berdoa bagi anak-Mu Ibu Santi yang hamba-Mu boleh lihat melalui Zoom ini ikut sedang terbaring bersama dengan suami Pak Jongga. Mari saudaraku kita sama-sama berdoa buat Ibu Santi yang belum bisa untuk berjalan dengan baik. Bapak, kami mohonkan mujizat-Mu saat ini juga. Pak Jongga, letakkanlah tangan-Mu pada tubuh istrimu yang sakit.
Letakkanlah dengan iman, kita satukan iman kita kepada Tuhan. Kita berdoa buat Ibu Santi, istri Pak Jongga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dari tempat yang jauh ini, dari rumahmu ini Tuhan, Tuhan yang menjamah Bu Santi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah Tuhan doa kami bersama. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan menyembuhkan, memulihkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga seluruh anak-anak-Mu Tuhan, yang mengalami sakit penyakit yang kami tidak tahu nama-namanya. Biarlah Engkau menolong mereka Tuhan. Berikanlah kesembuhan kepada mereka Tuhan. Kami serahkan anak-anak-Mu dalam doa-doa mereka yang telah mereka naikkan tadi Tuhan. Buat pasangan hidup, kami serahkan buat anak-anak muda kami Tuhan, pemuda-pemudi kami. Tuhan yang sudah waktunya menurut usia, menurut hitungan kami. Kami mohonkan kepada Tuhan, Tuhan memberikanlah pasangan hidup bagi mereka. Bagi anak-anak-Mu mungkin yang merindukan keturunan Tuhan, Tuhan bukalah kandungannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Kami serahkan tetangga-tetangga kami yang ada di tempat ini. Biarlah dengan berdirinya gereja-Mu ini terus ada di sini, boleh memberkati di sekitar kami. Mereka tidak merasa terganggu ya Tuhan. Biarlah kesatuan hati, saling mengerti seluruhnya nyata di lingkungan kami ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan sebentar kami akan kembali mendengarkan firman-Mu. Kami kembali mendengarkan pengajaran-Mu dari kitab Filipi. Tuhan kembali menolong hamba-Mu ini untuk boleh membagikannya bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Pagi malam ini sedikit sekali yang duduk di lantai. Enak ngelantai sebenarnya Bapak Ibu. Hari kita langsung buka Alkitab kita dari Filipi pasal yang keempat, ya, Filipi pasal yang keempat, saudaraku. Mari kita memperhatikan, hari ini kita memperhatikan ayatnya yang ke-13. Ya, seperti yang saya sampaikan di minggu lalu ya. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13. Marilah kita baca secara bersama-sama ya. Beginilah firman Tuhan, 1, 2, ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi saya bacakan kepada kita ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tentu Bapak Ibu sudah ingat ya beberapa pelajaran kita dari ayat 10 di minggu lalu saudaraku. Nah Bapak Ibu, ayat 13 ini sering sekali dikutip. Sering sekali anak-anak Tuhan mengutipnya, ini menjadi sebuah ayat emas. Ya, ditempelkan di dinding dengan satu tulisan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau bapak-bapak yang penggemar tinju atau mungkin ada juga ibu yang penggemar tinju, pernah melihat kan siapa nama petinju? Ketika ada naik ring tinju dia pakai apa namanya itu? Ada ayat itu Filipi 4 ayat 13. Ada yang ingat siapa itu nama petinjunya? Holyfield ya, Ollivander Holyfield. Dia berpikir, wah dengan ayat ini kan gitu ya. Jadi sebelum dia naik ring dia berdoa dulu, lalu dia ada Filipi 4 ayat 13 saudaraku. Ya itu sering, dia hendak mau apa? Mungkin menyemangati dirinya atau membuat itu menjadi sebuah andalan, dia menguatkan imannya agar apa? Dia menjadi kuat. Bahkan mungkin dia gunakan itu untuk menguatkan teman-temannya, lagi sharing sama teman, lalu dia berkata, tenang brother, ya segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Tetapi sayang sekali, sering sekali kita mengutip itu, sering sekali orang mengutip ayat ini tanpa memperhatikan atau mempelajari konteksnya dengan baik. Dikutip ayat itu dengan melepaskan dari konteksnya saudaraku. Sehingga ketika ia menjalaninya, loh kok sama aja ya? Kok sama aja ya, kata segala perkara dapat kutanggung, tapi kok samanya nggak ada perubahannya gitu. Kenapa? Karena dia salah melepaskan ayat ini dari konteksnya. Bahkan bisa menganggap itu jadi sebuah mantra. Jadi seolah-olah kalau ada dalam kelemahan,
Dia menguatkan dirinya, dia mengatakan kepada dirinya, segala perkara aku tanggung di dalam dia. Dia memberikan kekuatan kepada aku gitu. Nah ketika menjalani, ya loh kok biasa aja, kok sama, bahkan gak ada perubahan ya. Di mana kuasa firman Tuhan ini? Nah, kayak gitu. Di mana kuasa ayat ini? Kan gitu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, makanya kita nggak boleh salah, saudaraku, jangan sampai kita buat itu hanya sekedar ayat hafalan, hanya sekedar ayat keyakinan untuk meyakinkan kepada diri kita gitu. Jadi sebenarnya itu bukan iman, tapi kita memakai ayat itu lalu untuk meyakinkan diri kita gitu. Hei jiwaku tenanglah. Kita hanya meyakinkan, kita tidak bergantung kepada Tuhan jadinya. Ya, jadi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ingat jangan sampai ini kita buat menjadi satu mantra, ya, atau kita hafalkan, kita tanamkan dalam ingatan kita, lalu pasti akan terjadi secara otomatis. Belum tentu. Lalu supaya sedikit rohani, kita pakai kata, aku imani ayat ini. Aku imani ayat ini. Sekali lagi, kita nggak boleh lepas dari konteksnya. Tentu ketika Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku, tentu ada latar belakangnya kan. Nggak mungkin tiba-tiba keluar seperti itu. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Pasti ada satu variasi hidup, dinamika hidup dalam diri Paulus, sehingga akhirnya muncullah ungkapan itu, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi kalau kita berani mengutip ayat ini, mengatakan ayat ini saudaraku, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku, maka kita harus berani mengenakan cara hidup Paulus juga. Sebagaimana Paulus hidup dalam pengalaman imannya, dia katakan segala perkara dapat kutanggung. Nah kalau kita mau seperti ini, kita pun mau juga tekad sama seperti Paulus gaya hidupnya yang mengatakan itu. Tentu gak sembarang kan gitu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah kita kemarin sudah sama-sama tahu bahwa di dalam Filipi pasal 4 ini sebelumnya Paulus berkata bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacita. Kita sama-sama tahu bahwa Paulus menulis itu dari dalam penjara saudaraku. Dari dalam penjara itu dia berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, segala perkara ini apa? Ketika Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung. Apa ini segala perkara yang dapat ditanggung oleh Paulus? Kalau saudara misalnya mengutip, segala perkara dapat kutanggung dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Apa itu segala perkaranya? Kan gitu. Paulus punya konteks segala perkaranya. Yaitu di ayatnya yang ke-12. Ayat 12, Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, ya. Aku tahu itu apa kenyang, aku tahu apa itu kelaparan. Aku tahu kelimpahan, aku tahu kekurangan. Itulah segala perkara yang dimaksud oleh Paulus. Aku telah menjalani seperti apa itu lapar, aku telah menjalani seperti apa itu kenyang, aku telah menjalani seperti apa itu kekurangan, kelimpahan. Dan sampai saat ini, kata Paulus, sampai saat ini maksudnya Paulus nulis itu, aku fine-fine saja. Ketika aku lapar, ya aku bersyukur kepada Tuhan. Ketika aku kenyang, aku bersyukur. Aku dipuji, aku bersyukur. Aku dibully, aku bersyukur. Tidak ada yang bisa mengganggu imanku. Dengan kata lain, Paulus itu tidak pernah jadi korban keadaan. Lebih banyak anak-anak Tuhan menjadi korban keadaan. Karena banyak masalahnya, nah korban keadaan. Gak bisa dia berdoa lagi. Gak bisa lagi lanjutkan bilangan pasalnya yang ke 12, 13, 14, 15. Atau sampai selanjutnya. Ya kan? Jangan sampai, jadi saya ulangi kalimat saya ini saudaraku. Jadi ketika Paulus berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam dia, itu menunjukkan bahwa Paulus dia tidak mau jadi korban keadaan. Sesulit apapun saudaraku, jangan saudara diatur oleh keadaan. Kalau kita diatur oleh keadaan, itu sama dengan kita korban. Sementara kita anak Tuhan, kita di atas semuanya itu. Sebab tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi sekali lagi, Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung. Perkaranya apa tadi? Apa tadi segala perkara? Susah ataupun senang, lapar ataupun kaya, kelimpahan ataupun kekurangan. Jadi bagi Paulus saudaraku nggak ada bedanya. Kurang atau kekurangan
atau kelimpahan? Sama aja sama Paulus. Kira-kira sama kita sama kah? Halo? Nah kira-kira dalam dinamika kita sekarang ini segala perkara apa yang sudah kita lewatin misalnya? Nah Paulus beritahu itu. Jadi segala perkara dapat aku tanggung di dalam Kristus Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku, kata Paulus. Nah ketika Paulus melihat hidupnya, semuanya dia sudah dilewatin. Sesulit apapun dia sudah dilewatin, saudaraku. Dan sampai dia menulis itu dia berkata, sungguh segala perkara dapat aku tanggung dalam dia. Hei jemaat Filipi, kalian memberikan persembahan kepadaku. Kalian peduli padaku, kalian menolong aku. Terima kasih pertolonganmu. Terima kasih buat semua kepedulianmu. Tetapi ingat, aku telah melewati. Baik itu suka maupun duka. Baik kekurangan maupun kelimpahan. Ya, jadi segala perkara dapat kutanggung dalam dia. Jadi Paulus mengatakan ini dari pengalamannya yang telah dia buktikan melewati imannya. Melewati seluruh kehidupannya, saudaraku. Itu sebabnya kita nggak boleh sembarang kutip. Kita nggak punya pengalaman iman. Selama ini kita cuma taunya nyungsep terus, nyungsep. Lalu kita bisa mengutip ayat itu dengan segera. Segala perkara aku tanggung. Ya bohong namanya. Mesti bergerak kayaknya nih. Amin, saudaraku. Betul kan? Jadi kalau kita mau mengutip ayat ini, ayo kita buktikan bahwa kita telah melewati. Kita mungkin disakitin orang, puji Tuhan. Kita dipuji-puji Tuhan. Kita banyak duit, puji Tuhan. Kita kurang uang, puji Tuhan. Apapun persoalan kita, puji Tuhan. Nah setelah kita melewati seluruh dinamika itu, lalu kita mari bersama Paulus berkata, Tuhan terima kasih. Sampai hari ini aku masih bisa berdiri kokoh di dalam Engkau. Sungguhlah. Karena kekuatan yang Tuhan berikan kepadaku. Dan aku mampu berkata sekarang. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Apa dinamika saudara? Lagi adakah? Naik turun? Puji Tuhan. Nah disitulah kita membuktikan kepada Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya. Nah jadi saudaraku yang dikasih Tuhan. Naik gaji atau belum naik gaji, puji Tuhan lah ya. Nah setelah itu ya kutiplah ayat itu. Pakailah itu memuliakan Tuhan. Tuhan sungguhlah Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung ya Tuhan. Di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan telah memberikan kekuatan kepadaku dalam tahun-tahun ini. Susah, senang, silih berganti. Tapi Engkau tahu Tuhan. Aku masih berdiri di hadapan-Mu. Ini semua karena Engkau yang memberi kekuatan. Nyatalah ayat ini Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung. Ini nggak punya pengalaman apa-apa. Pengalaman cuma nyungsep terus, nangis terus, tapi tidak pernah tidak pernah bersyukur. Gimana mau mengatakan segala perkara dapat kutanggung? Nah, makanya saya katakan tadi, jangan kita lepas dari konteks. Mengutip ayat ini nggak punya pengalaman apa-apa sebelumnya. Paulus waktu mengatakan ini, itu pengalaman dia. Nah, kenapa sampai Paulus bisa, saudaraku, mengatakan segala perkara dapat kutanggung itu? Karena Paulus telah belajar mencukupkan diri. Ya, di ayatnya yang ke-11 dikatakan ini, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Waktu aku belajar mencukupkan diri itu sudah kulewatin kurang atau lebih. Lapar ataupun kenyang. Aku belajar untuk mencukupkan diri. Dia artinya apa? Kalau mencukupkan diri berarti tidak ada bersungut-sungut. Waktu saya buka, saudaraku, mencukupkan diri ini apa sih artinya? Saya belajar, saya buka kamus gitu ya. Mencukupkan diri ini, belajar mencukupkan diri artinya gini saudaraku. Ketika punya banyak tidak merasa lebih, ketika punya sedikit tidak merasa kekurangan. Itu Kristen kan, keren kan? Ya kan? Punya banyak tapi nggak merasa lebih. Punya dikit tapi nggak merasa kurang. Nah sekarang punya saudara lagi banyak atau lagi sedikit ini? Hah? Lagi banyak ya? Jangan merasa lebih, nggak merasa lebih, biasa aja gitu. Punya banyak tidak merasa berlebihan, punya sedikit tidak merasa kekurangan, biasa aja, cukup semuanya. Dia merasa cukup. Kalau dia tahu dia punya banyak, dia tahu berarti Tuhan ingin dia menjadi berkat. Dan Paulus mengatakan dia sanggup mencukupkan diri bukan karena kemampuannya, tapi karena Kristus yang memberikan kekuatan kepadanya. Kalau bicara soal mencukupkan diri, ayat Alkitab banyak sekali ayat-ayat saudaraku. Misalnya di Lukas pasal 3 ayat 14, Paulus pernah berkata kan,
Kok Paulus bukan Paulus, Tuhan Yesus pernah berkata dalam Lukas pasal 3 coba ya. Lukas pasal 3 ayatnya yang ke-14 saudaraku. Tuhan Yesus pernah berkata kepada prajurit-prajurit ketika Tuhan Yesus menegur mereka. Tuhan Yesus bilang gini saudaraku. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami apakah yang harus kami perbuat? Nah, Yohanes yang mengatakan ya, jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Bapak Ibu, gaji Bapak Ibu berapa? Mau saya sebutkan, itu rahasia toh. Berapa gaji kita? Nah, gaji kita sekian. Berarti Tuhan perintahkan kita untuk mencukupkan diri dengan berapa yang saudara dapat gaji? Cukupkan, katakan cukup bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kok bisa? Padahal menurut hitung-hitungan kita kurang. Kok bisa? Ya karena kita telah belajar selama ini untuk mencukupkan diri. Baik itu kurang maupun lebih, baik itu lapar maupun kenyang. Kita sudah belajar melewatinya dengan apa yang kita punya. Tuhan, aku mampu mencukupkan diri. Itu karena Engkau yang memberikan kekuatan kepadaku. Lalu bisa kita berkata, sungguhlah Tuhan, nyata ayat ini dalam diriku. Seperti Paulus, aku mau bersama-sama mengatakannya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi rasa cukup itu saudaraku, memiliki rasa puas dalam Tuhan itu saudaraku, itu sama dengan bebas dari kebergantungan dari yang lain. Iya, bebas dari kebergantungan dari yang lain. Dalam kekurangan kita, mungkin kita bisa berharap sama orang, kok nggak dapat ya gitu ya. Tapi walaupun kita tidak dapat pertolongan apa-apa, tapi kita bebas. Kita hanya bergantung dari Tuhan, bukan bergantung dari orang lain. Jadi bebas. Itu artinya rasa cukup. Rumah kita tidak sebagus orang lain. Ya aku nggak bergantung sama orang. Artinya gini, aku lihat rumah orang bagus, nggak bergantung sama dia sukacitaku. Rumah dia bagus, rumahku jelek. Ya aku bisa bersyukur kok. Aku tidak bergantung. Kenapa? Aku sudah punya rasa puas dalam diriku. Inilah rezeki yang Tuhan berikan. Inilah berkat yang Tuhan berikan padaku. Inilah sekarang keadaanku. Ya inilah yang aku syukuri kepada Tuhan. Nah itu yang dimaksud dengan mencukupkan diri. Puas atau cukup meskipun orang lain tidak menolong, meskipun orang lain tidak memperhatikan gitu. Mungkin ketika kita dalam kekurangan atau sakit, ada orang lain atau orang-orang sahabat kita mungkin nggak memperhatikan kita, tapi kita merasa cukup, nggak merasa jadi kurang. Jadi seolah-olah sukacita kita bergantung karena kunjungannya. Sekalipun orang tidak mengunjungi kita, sekalipun orang tidak berdoa bagi kita, itu tidak mengurangi sukacita kita karena sukacita kita hanya ada pada Tuhan. Itu bisa kita alami, tapi kita sebagai anak Tuhan memang ya harus saling tolong-menolong, harus saling mencukupkan, harus saling memperhatikan. Tapi fakta dalam dunia ini bisa saja mungkin lupa atau mungkin belum sempat, tapi lupa dari orang-orang sekitar kita. Tidak sempatnya dari orang sekitar kita misalnya, itu tidak mengganggu sukacita kita. Karena apa? Karena kita sudah merasa cukup. Cukup. Kita memiliki Kristus, itulah cukup bagi kita. Kalau setuju katakan amin dulu nih saudaraku. Iya. Belum naik gaji, belum punya keturunan, belum semualah. Cukup. Jadi inilah Paulus luar biasanya telah melewati semuanya. Dia bisa mencukupkan dirinya dengan apapun itu. Kalau bicara penderitaan, gak ada tandingannya lah Paulus. Ngeri sekali penderitaan Paulus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mencukupkan diri di sini yang dimaksud oleh Alkitab kita adalah bukan menerima keadaan dengan pasif. Ya nasib memang ginilah keadaan, kan gitu. Lalu diam aja. Ya Tuhan, aku mencukupkan diri, tapi dia pasif. Bukan. Apa yang menjadi bagian kita, kita kerja dengan baik terus. Kita lakukan apa menjadi tanggung jawab kita, saudaraku. Bukan jadi kita pasif, bukan. Itu namanya, itu bukan mencukupkan diri, itu putus asa. Itu putus asa, kita nggak bisa nyanyi dengan betapa malang nasibku, ya memang udah ginilah aku, tapi kita tidak berbuat apa-apa. Itu bukan orang mencukupkan diri, itu orang yang mengeluh sebenarnya. Tapi orang yang mencukupkan diri itu bukan menerima keadaan dengan pasif, tapi dia percaya, saudaraku, menerima jaminan pemeliharaan Tuhan dan melakukan tanggung jawabnya. Inilah keadaanku. Kalau hitung-hitungan Tuhan, aduh, sangat berat, tapi aku cukup di hadapanmu karena keselamatan yang telah kuterima dari Tuhan. Karena Engkau ada di hatiku Tuhan, Engkaulah kepuasanku, Engkaulah kecukupanku, Tuhan Yesus, titik.
Itu bertahun-tahun lalu nih, tiba-tiba saya ingat kalimat ini saudaraku. Kayaknya bertahun-tahun lalu ya, tahun-tahun 2010, di bawah 2015 deh. Saya sering ulang itu khotbah ini. Tentang rasa cukup yang saya berkata begini. Saudaraku, rasa cukup kita itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus titik, bukan Tuhan Yesus plus. Jadi rasa sukacita kita, rasa cukup kita itu bukan Tuhan Yesus plus. Misalnya gini, Tuhan Yesus plus mobil Alphard. Nah, baru kita bisa sukacita, ada rasa puas. Bukan gitu ya. Tapi Tuhan Yesus apa? Titik. Bukan Tuhan Yesus plus. Aku baru merasa bahagia kalau aku memiliki Tuhan Yesus plus apa? Saudara bisa puas Tuhan Yesus plus apa? Plus titik. Jadi nggak ada plus. Jadi rasa puas kita hanya Tuhan Yesus titik. Sekalipun kita tidak punya apa-apa, asal kita punya Tuhan Yesus, harusnya kita puas. Itulah kekristenan ajarkan. Nah, kalau bisa Tuhan Yesus titik, baru mantap kita berkata, Tuhan sungguhlah segala perkara dapat ku tanggung. Dan aku telah membuktikannya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan aku sampai detik ini Tuhan. Hanya Engkau. Aku masih bisa datang ke kebaktian 2 hari ini Tuhan. Padahal berat banget persoalan saudara kan, saudara bisa milih masuk kebaktian doa. Nah, saudara adalah orang yang telah menerima kekuatan dari Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang telah mampu menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada saudara. Itu jadi kita harus buktikan ayat itu. Jadi nggak boleh asal comot. Bicara future, misalnya ke masa depan, ada orang susah, kita mengutip, boleh nggak? Boleh, tapi ajarkan dengan buktikan. Bukan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku, lalu otomatis kita dapat kekuatan, langsung kita bebas dari persoalan tadi. Enggak, saudaraku, itu enggak otomatis semua itu. Yang dimaksud Paulus ini adalah itu pengalaman dia. Saya ulang lagi ya, pengalaman dia yang telah memenangkan pergumulan imannya, baik susah maupun senang, dia lewatin, lalu dia saksikan. Nah, kalau kita mau menyaksikan seperti ini, segala perkara dapat kutanggung. Yuk kita buktikan bersama-sama bahwa kita memang telah melewati semua. Lalu kita katakan, yes, segala perkara dapat kutanggung. Itu konteks ayat itu. Saya ulangi lagi, pun kalau mau kita gunakan untuk ke depan, punyalah satu tekad, Tuhan, segala perkara dapat kutanggung. Oke, ayo kita buktikan. Jangan segala perkara, tapi nggak buat apa-apa. Itu dia maksudnya. Kalau bicara soal ke masa depannya. Mudah-mudahan ditangkap maksud saya nih. Amin ya. Kita tepuk tangan dulu bagi firman Tuhan, saudaraku, ini kasih Tuhan. Ya. Nah, jadi saudaraku, sekali lagi saya tambahkan lagi, cukup, rasa cukup di sini artinya akhirnya bebas dari hasrat kebutuhan yang tidak perlu. Jadi orang yang merasa cukup itu adalah orang yang telah bebas dari hasrat kebutuhan yang tidak perlu. Kita tahu lah yang nggak perlu apa ya. Apa yang kita perlu, saudaraku? Kira-kira apa ya? Yang nggak saudara perlu apa? Ya toh? Jadi kita bebas dari hasrat kebutuhan yang tidak perlu. Akhirnya kadang-kadang kita nih banyak banget maunya. Banyak banget maunya kita, inilah membuat kita nggak pernah rasa cukup. Coba kita tahu Tuhan Yesus yang kita perlu, udah. Yang lain-lainnya itu, saudaraku, itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita. Saya udah sering mengatakan ini. Kita perbesar kapasitas kita, Tuhan berikan kita lebih banyak. Kalau kita nggak memperbesar kapasitas kita, hanya segini kapasitas kita, ya segini Tuhan kasih. Kan itu saya udah sering sampaikan kan? Iya. Tuhan Yesus cukup, yes. Kita mau misalnya lebih banyak, ayo bertanding lebih, kita perbesar kapasitas kita. Tuhan kasih lebih banyak. Nggak mungkin kapasitas kita segini, Tuhan kasih segini. Itu bahaya. Itu bikin orang jadi sombong. Nggak mampu dia menanggung berkat yang besar itu, sementara karakternya tetap seperti ini. Doa saya, mudah-mudahan ya doa saya semoga Tuhan nggak kasih ya buat saudara segini. Kalau kita masih kapasitas segini, itu bahaya, saudaraku. Nanti kita jadi sombong lah, meremehkan orang lain lah, nggak bisa jadi berkat. Jadi biarlah Tuhan berikan kita sesuai dengan apa yang pas untuk kita. Seperti Amsal pasal 30 itu. Tuhan, aku tidak minta kaya, Tuhan, aku tidak minta miskin. Tetapi Tuhan, berikanlah aku apa yang pas untukku, Tuhan. Supaya kalau aku kaya, aku nggak sombong. Kalau aku miskin, aku tidak mencuri. Keren kan? Siapa yang mau ngomong gitu? Kecuali orang-orang yang hadir dalam 2 malam ini. Iya kan?
Nah jadi saudara-saudaraku, akhirnya Bapak Ibu yang terkasih, mencukupkan diri atau merasa puas dalam segala perkara tentu tidak dapat diperoleh secara otomatis. Misalnya seperti penumpangan tangan dengan doa puasa, enggak. Itu butuh waktu, belajar. Untuk melihat anugerah dalam Tuhan yang telah kita lewati, belajar. Coba kita flashback ke belakang 2 tahun ini dalam masa Covid. Apa yang kita lakukan bagi Tuhan? Sanggupkah kita atau sungut-sungutkah semua? Coba flashback kembali. Aduh aku banyak salah nih. Aduh sungut-sungut terus. Aduh keluhan semua. Tuhan ke depan ini Tuhan, aku mau perbaiki Tuhan. Aku mau belajar untuk bisa mengalami ayat ini. Bahwa sungguh segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. Aku mau ayat ini bukan hanya sekedar ayat hafalan Tuhan. Tapi aku benar mengalami bahwa bersama Tuhan aku kuat. Bahwa bersama Tuhan aku bisa tanggung semuanya. Aku tidak mau ini hanya teori, hanya ayat hafalan yang nempel di memoriku Tuhan. Tapi aku mau buktikan mulai hari ini Tuhan. Apapun yang terjadi, sungguh aku buktikan. Aku tidak oleng Tuhan, karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Akhir kata Bapak Ibu yang terkasih, Paulus tidak pernah jadi korban dari keadaan. Ia adalah seorang pemenang dari setiap keadaan. Saya ulangin ya. Paulus tidak pernah menjadi korban dari keadaan. Tetapi dia adalah pemenang dari keadaan. Lagi Paulus dianiaya, ya, dipatok ular, dilemparin batu. Keadaan itu saudaraku tidak membuat dia jadi kalah. Tapi dia tetap menang dari keadaan itu. Dipuji dia, disorak-sorai dia, diagung-agungkan dia. Tidak pernah dia jadi korban pengagungan itu. Tapi dia tetap jadi pemenang. Dia tidak mau besar kepala hanya karena hal-hal yang luar biasa ia lakukan. Itulah Rasul Paulus. Demikianlah kiranya kita. Kita jangan mau jadi korban keadaan. Tapi kita menjadi pemenang dari keadaan. Setiap keadaan saudaraku. Mari kita belajar dari pengalaman Paulus ini. Dalam satu terjemahan bahasa Inggris, saya catat di sini ya, the JB Phillips, saudaraku, GB Phillips, dia bilang begini, I am ready for anything through the strength of the one who live in me. Artinya gini, aku siap untuk segala sesuatu, melalui segala sesuatu maksudnya ya. Ya, aku siap untuk segala sesuatu melalui kekuatan dari seorang yang hidup di dalamku. Siapa itu seorang yang dimaksud? Yaitu Kristus. Jadi kalau saya ganti kata seorang dengan kata Kristus, jadi Tuhan aku siap. Apapun keadaannya aku siap. Dengan kekuatan dari Kristus yang hidup di dalamku. Harusnya kalau Kristus yang hidup dalam kita, kita adalah orang-orang yang mendapatkan kekuatan itu. Dan harus kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Selamat membuktikan. Filipi 4 ayat 13. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudaraku kita nyanyikan lagu kita yang pertama tadi itu. Ku ada sebab anugerahmu. Selalu rindu untuk mengingatkan kita bahwa kita ada karena anugerah Tuhan. Haleluya. Nanti saya minta Pak Liano untuk tutup doa malam kita. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu. Kita berdiri bersama-sama saudaraku ya. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas pernyataan yang Tuhan berikan pada kami, sehingga malam ini kami dapat bersekutu
untuk doa bersama. Terima kasih Tuhan. Ini adalah anugerah untuk kami. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengar Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa hidup kami harus merasa berkecukupan dengan puas apa yang kita dapatkan, baik dalam keadaan susah atau kita dalam keadaan senang, kita dalam keadaan kekurangan atau berkelimpahan. Tidak ada yang kita cari, hanya Tuhan yang kita cari dalam hidup kita. Semuanya itu kami dapat jalankan dalam kehidupan kami dari hari ke hari, karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Terima kasih Tuhan atas berkat dari firman-Mu. Usai sudah pertemuan kami malam ini Tuhan, sebelum kami pulang ke tempat kami masing-masing, kiranya Tuhan terus mengiringi kami dalam pengiringan kami kepada Engkau Tuhan. Baik kami di Igria Community, di THB, maupun kami yang di BSD. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus terus mengiringi kami. Mari kita bersama mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Allah dan penuntunan Roh Kudus kepada kita semua mulai malam ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan amin. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan juga jemaat Tuhan yang ada di Zoom, ya kasih lihat dulu. Nah inilah dia, puji Tuhan. Tengok sendiri, ya puji Tuhan.